Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru di pelajaran IPS. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang faktor pendorong dan manfaat perdagangan internasional. Silahkan disimak baik-baik ya. Mengapa negara-negara saling bekerja sama melakukan perdagangan internasional? Tentu ada alasannya. Pada dasarnya, perdagangan internasional itu muncul karena dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara satu dengan negara yang lain berbeda. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Dan berikut adalah faktor-faktor yang mendorong negara-negara melakukan perdagangan internasional. Faktor yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidaklah sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Negara yang kelebihan sumber daya alam akan mengekspor kelebihan sumber daya alam tersebut ke negara lain. Begitu juga negara yang kekurangan sumber daya alam, mereka akan mengimpor sumber daya alam dari negara lain. Dan yang kedua adalah perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang baik. Dan faktor pendorong yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien jika dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan juga kualitas barang. Faktor selanjutnya yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni batik dan seni ukir dari Indonesia. Seni batik dan seni ukir merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Faktor pendorong yang kelima yaitu perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan juga tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Faktor yang berikutnya adalah keinginan untuk memperoleh income yang lebih. Adanya keinginan untuk memperoleh dan meningkatkan income sebuah negara, maka banyak negara membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam hal ini melakukan proses ekspor maupun impor barang. Contohnya yaitu
ekspor atau impor, negara juga akan menerima pendapatan lain berupa pajak barang. Selain itu, negara juga bisa melakukan ekspor barang hasil dari perusahaan BUMN. Selanjutnya adalah ingin memperluas target pasar. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah untuk memperluas pasar. Hal ini didasarkan pada teori bahwa memproduksi produk dalam skala besar dan dipasarkan di seluruh dunia bisa mendatangkan keuntungan yang juga besar. Ingin meningkatkan kualitas produk lokal. Sebuah langkah yang sangat baik untuk meningkatkan produk lokal adalah dengan cara membentuk persaingan pasar, mempersiapkan pengusaha UKM domestik untuk go ekspor, dan selalu membiasakan diri dalam bersaing secara internasional. Selain itu, dengan masuknya produk luar ke dalam negeri akan memberikan persaingan juga bagi para pengusaha dalam meningkatkan produk. Hal inilah sebagai pendorong perdagangan internasional bagi sebuah negara. Pendorong berikutnya adalah adanya rasa saling membutuhkan. Pada dasarnya, sifat manusia adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan satu dengan lainnya. Hal tersebut juga sama antara negara satu dengan negara lainnya untuk meningkatkan kualitas masyarakat, produk atau jasa, yang mana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti negara Turki meminta Indonesia menyuplai kopi untuk kebutuhan coffee shop yang ada di Turki. Demikian juga sebaliknya, Indonesia juga membutuhkan suplai anggur terbaik dari Turki untuk kebutuhan konsumsi buah-buahan domestik, sehingga diperlukan kesadaran saling membutuhkan di sini. Faktor berikutnya adalah perbedaan harga dan barang. Dan yang terakhir yaitu karena perbedaan upah dan biaya produksi. Berikutnya kita akan membahas tentang manfaat dari perdagangan internasional. Apa saja manfaatnya? Yuk kita lihat bersama. Manfaat yang pertama dari perdagangan internasional adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Kemudian yang kedua yaitu negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Yang ketiga, mendapatkan barang dengan mudah dan juga harga yang murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi.
Manfaat perdagangan yang kelima yaitu dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Selanjutnya, yang keenam adalah pendapatan negara menjadi semakin meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Selanjutnya, mendorong kemajuan iptek. Dan yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Demikian materi kita di hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.